Guys, welcome back to Root Channel. Gimana keadaan teman-teman hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas rima yang ada pada sebuah puisi. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan terus dukung channel ini karena kita akan banyak membahas mengenai puisi maupun prosa fiksi. Nah teman-teman, puisi itu merupakan salah satu karya sastra. Kalimatnya yang indah dan memikat disusun dengan rima untuk menggambarkan perasaan pengarang. Rima berperan penting dalam penyusunan puisi. Rima itu adalah bunyi yang ditimbulkan oleh huruf atau kata untuk memperindah puisi dan menggambarkan perasaan pengarang. Nah, rima puisi itu berada di suku akhir setiap larik. Rima dapat berupa pengulangan bunyi, sajaknya a atau ab atau bunyi bebas tanpa pola. Nah teman-teman, untuk menggambarkan pesan dan emosi yang berbeda, rima itu memiliki beberapa bentuk. Nah kita mengutip dari modul pembelajaran kelas 10 oleh Kemendikbud, ada terdapat 3 bentuk rima puisi, yakni onomatope, bentuk kesamaan pola bunyi, dan pengulangan kata. Nah, onomatope itu adalah tiruan terhadap suatu bunyi. Contoh dari onomatope adalah yang mengandung efek magis. Yang kedua, bentuk kesamaan pola bunyi, yakni aliterasi, asonansi, persamaan akhir, persamaan awal, dan sebagainya. Berikut penjelasannya. Nah, di dalam rima aliterasi, itu merupakan rima dengan pengulangan bunyi konsonan. Contohnya, kaulah kandil gemerlap, pelita jendela di malam gelap. Kan konsonannya gemerlap dan gelap. Nah, yang kedua dari rima asonansi, yaitu merupakan rima dengan pengulangan bunyi vokal. Contohnya, burung perkutut di ladang berumput, neba berkawan menelani kerikil. Selanjutnya persamaan akhir merupakan rima dengan pengulangan bunyi pada kata atau suku kata yang terletak di akhir kalimat. Contohnya, buah mengkudu sulit kudapati. Apalagi restumu tak butuh kutanya lagi. Nah, ada juga persamaan awal, yaitu merupakan rima dengan pengulangan bunyi pada kata atau suku kata yang terletak di awal kalimat. Contohnya, kemana aku pulang? Kemana aku bisa bernafas lega? Kemana? Sesuai dengan ada yang di PowerPoint di konten ini. Teman-teman bisa melihatnya untuk lebih jelasnya lagi. Yang ketiga ada pengulangan kata, yakni penentuan tinggi rendah, panjang pendek, keras lemah suatu bunyi. Nah teman-teman, ternyata masih banyak lagi nih jenis-jenis rima. Ada rima sempurna, ada rima tak sempurna, ada rima mutlak, rima terbuka, ada rima tertutup, rima aliterasi, rima asonansi, dan rima disonansi. Mari kita bahas satu persatu. Nah, kalau rima sempurna adalah rima yang seluruh suku kata terakhirnya pada akhir barisnya sama. Rima ini banyak ditemukan dalam puisi berbentuk pantun. Contohnya, kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada salah pepatah, jangan simpan di dalam hati. Nah, suku kata terakhirnya kan sama. Terus yang kedua ada rima tak sempurna. Sebuah rima dapat dikatakan tak sempurna jika yang berima hanya sebagian suku kata terakhir. Artinya, persamaan bunyi hanya terdapat pada sebagian suku kata terakhir dari sebuah kata. Rima tak sempurna sering juga disebut dengan rima paru. Contohnya, adakah perisai bertali rambut, rambut dipintal, akar cemara. Adakah kami takut, kami ini muda remaja. Seperti itu teman-teman. Nah selanjutnya yang ketiga ada rima mutlak. Rima mutlak terjadi apabila seluruh kata berirama atau persamaan bunyinya terdapat pada kata yang sama. Contoh, mendatang-datang jua, kenangan lama kampau, menghilang muncul jua, yang dulu sinau silau. Yang keempat ada rima terbuka. Nah, rima terbuka merupakan persamaan bunyi yang terdapat pada akhir sebuah kata yang diakhiri bunyi vokal. Contoh, buka, luka, peti, budi, padu, madu. Yang kelima dari rima tertutup adalah kebalikan dari rima terbuka, yaitu persamaan bunyi yang diakhiri dengan konsonan. Contoh, tutup, hidup, putih, bersih, hilang, malang. Yang keenam ada rima aliterasi. Dikatakan rima aliterasi jika yang berima adalah bunyi awal pada tiap kata sebaris maupun pada baris-baris berlainan. Contoh, bukan beta bijak berperi.
Yang ketujuh ada rima asonansi, yaitu jika yang berrima adalah vokal yang menjadi rangka kata, baik pada satu baris maupun baris yang berlainan. Contoh, secupak, sesukat, tumbang, mundang. Nah, yang kedelapan ada rima disonansi. Terjadi jika vokal yang menjadi rangka kata memberikan kesan bunyi yang berlawanan. Contoh, tindak, tanduk, ada I sama A, dan yang kedua ada A sama U. Teman-teman, ternyata ada lagi nih jenis rima yang berdasarkan letak kata dalam barisnya. Yang pertama ada rima awal. Rima awal adalah persamaan bunyi yang terdapat pada awal baris, baik berupa kata maupun hanya huruf. Contoh, dari mana punai melayang, dari sawah turun ke padi. Dari mana kasih sayang, dari mata turun ke hati. Kita dapat lihat kan bahwa rima awalnya berkata dari. Nah, yang kedua ada rima tengah. Rima tengah terjadi apabila kata-kata yang berrima terdapat di tengah baris. Contoh, maka tidak terjalankan, tindih bertindih, kaki dulang. Maka tidak terkatakan, kakak pemilih kata orang. Ada kata tidak, ada kata bertindih, ada kata tidak, dan ada kata pemilih. Di baris pertama ada tidak, di baris ketiga ada tidak, dan di baris yang kedua ada bertindih, dan di baris keempat ada kata pemilih. Itu rima tengah. Terakhir ada rima akhir. Persamaan bunyi yang terletak di akhir baris atau kalimat. Contoh, sesaat sekejap mata beta berpesan, padamu Tuan, wahai awan, arah mana Tuan berjalan, di negeri manakah Tuan berjalan. Dapat kita lihat kan, setiap di akhir ada kata berpesan, wahai awan, berjalan, dan Tuan berjalan. Nah teman-teman, sekian dulu untuk pembahasan kita mengenai rima pada puisi. Semoga konten kali ini bermanfaat bagi teman-teman dan terus dukung karena kita akan lebih banyak membahas mengenai puisi maupun prosa fiksi. Sekian dan terima kasih dan sampai jumpa di konten berikutnya.